Babak perempat final Euro 2024 menyajikan pertandingan antara tim yang difavoritkan oleh banyak pihak untuk menjadi juara Euro 2024, yakni Inggris, melawan tim kuda hitam yaitu Swiss. Walaupun mempertemukan antara tim favorit dan tim kuda hitam, pertandingan ini diprediksi tidak akan mudah bagi tim asuhan Gareth Southgate. Sebab, Swiss asuhan Murat yakin bukan merupakan tim yang mudah untuk dikalahkan. Di fase grup, Granit Xhaka dan kawan-kawan berhasil menahan imbang tim kuat sekaligus tuan rumah Jerman. Dan di babak 16 besar, Swiss berhasil membuat juara bertahan Italia harus angkat kaki dari Euro 2024. Yuk, simak ulasan bagaimana berjalannya pertandingan babak perempat final Euro 2024 antara Inggris menghadapi Swiss dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Sepanjang sejarah, Inggris dan Swiss telah bertemu sebanyak 24 kali. Dari 24 kali pertemuan itu, Inggris sangat mendominasi dengan raihan 17 kali kemenangan, 6 hasil imbang, dan hanya satu kali pertandingan yang berakhir dengan kemenangan bagi Swiss. Bahkan dalam 5 pertemuan terakhir antara Inggris menghadapi Swiss, The Three Lions selalu berhasil menyelesaikan kelima pertandingan tersebut dengan kemenangan. Walaupun Jan Sommer dan kawan-kawan berhasil menahan imbang Jerman di fase grup dan menyingkirkan Italia di babak 16 besar Euro 2024 lalu, Opta analis tetap mengunggulkan Inggris sebagai tim yang akan memenangkan pertandingan ini dan lolos ke babak semifinal. Perusahaan data yang berbasis di London itu memprediksi tim asuhan Gareth Southgate mempunyai peluang sebesar 44,9% untuk menyelesaikan pertandingan dalam waktu 90 menit dengan kemenangan, berbanding dengan peluang sebesar 26% untuk Swiss asuhan Murat Yakin. Opta analis juga memprediksi bahwa pertandingan babak perempat final Euro 2024 antara Inggris menghadapi Swiss ini bisa saja berlanjut hingga babak tambahan waktu dengan peluang sebesar 28,9%. Walaupun sering kali kalah di babak adu penalti, termasuk pada final Euro 2020 lalu, Opta analis tetap mengunggulkan Inggris untuk lolos jika pertandingan ini harus berakhir melalui babak adu penalti, dengan peluang Inggris sebesar 65,1%, berbanding 34,9% untuk Swiss. Sebagaimana dalam pertandingan babak 16 besar menghadapi Slovakia lalu, Inggris hanya sanggup bermain imbang menghadapi Swiss hingga berakhirnya waktu normal 90 menit. Absennya McGahey karena akumulasi kartu membuat Gareth Southgate mengubah formasi yang biasa ia gunakan dari 4-2-3-1 menjadi 3-4-2-1. Perubahan formasi ini membuat Bukayo Saka yang biasa bermain sebagai penyerang sayap kanan harus bermain sebagai wingback kanan dalam pertandingan ini. Walaupun berusaha tampil menyerang sejak menit pertama, Inggris tidak mampu melepaskan satupun tendangan yang mengarah ke gawang Swiss sepanjang babak pertama. Sama halnya seperti Inggris, Swiss pun tidak mampu melepaskan tendangan yang mengarah ke gawang Jordan Pickford di babak pertama. Hal ini membuat skor kacamata pun bertahan hingga turun minum. Shoot on target pertama dalam pertandingan ini baru terjadi pada menit ke-51. Berawal dari umpan terobosan yang diarahkan kepada Bril Embolo, penyerang Swiss itu berhasil melepaskan tendangan yang mengarah ke gawang Jordan Pickford. Namun demikian, tendangan kaki kanan Embolo yang terlalu lemah dengan mudah bisa ditangkap oleh Jordan Pickford. Di menit ke-75, Embolo kembali berhasil melepaskan tendangan yang mengarah ke gawang Jordan Pickford. Kali ini, tendangan kaki kanan dari penyerang yang kini bermain untuk AS Monaco itu berhasil menjebol gawang Jordan Pickford. Berawal dari umpan Doye yang menyisir melalui sisi kanan serangan Swiss, Embolo berhasil memanfaatkan kesalahan John Stones dan Kyle Walker yang kurang sigap menjaganya. Tertinggal satu gol, Inggris berusaha untuk tampil lebih menyerang. Gol yang ditunggu-tunggu itu akhirnya lahir di menit ke-80 melalui tendangan kaki kiri Bukayo Saka. Berawal dari umpan Declan Rice, skill individu Bukayo Saka berhasil membuat penyerang sayap milik Arsenal itu melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang tidak mampu dihalau oleh Jan Sommer. Gol Bukayo Saka itu membuat pertandingan antara Inggris menghadapi Swiss ini harus berlanjut ke babak tambahan waktu. Namun sayangnya, kedua tim tidak berhasil mencetak gol sepanjang bergulirnya 2 kali 15 menit di babak tambahan waktu, sehingga pertandingan ini harus diselesaikan melalui babak adu tos-tosan. Mengetahui pertandingan harus diselesaikan melalui babak adu penalti, para pendukung The Three Lions sudah pesimis tim kesayangannya akan mampu keluar sebagai pemenang pertandingan.
Hal tersebut sangatlah wajar, karena Inggris seperti tim yang sudah memiliki kutukan di babak adu penalti. Dilansir dari situs resmi UEFA, Inggris sudah 28 tahun selalu kalah dalam babak adu penalti di Euro. Terakhir kali The Three Lions sanggup memenangkan pertandingan Euro melalui babak adu penalti terjadi pada Euro tahun 1996. Saat itu, Inggris yang harus menghadapi Spanyol di babak perempat final Euro tahun 1996 berhasil memenangkan babak adu penalti dengan skor 4-2. Setelah kalah dari Italia di babak adu penalti pada final Euro 2020 lalu, Gareth Southgate beserta para punggawa Inggris sepertinya sudah mempersiapkan jika pertandingan menghadapi Swiss ini harus berakhir dengan babak adu penalti. Hal ini bisa diketahui dari botol yang dibawa oleh kiper timnas Inggris yaitu Jordan Pickford. Kiper milik Everton itu membawa botol yang bertuliskan kemana ia harus menangkap arah tendangan penalti para pemain Swiss. Berdasarkan catatan di botolnya itu, Jordan Pickford berhasil menepis tendangan Manuel Akanji yang merupakan eksekutor pertama Swiss. Berbeda dengan Inggris yang sudah bersiap untuk menyelesaikan pertandingan melalui babak adu penalti, Swiss yang berhasil menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan meyakinkan di babak 16 besar lalu tidak siap menghadapi babak adu penalti. Hal ini dibuktikan dengan ketidakmampuan Yann Sommer untuk menyelamatkan gawangnya dari 5 eksekutor penalti Inggris. Walaupun mampu menebak arah penalti Ivan Toney, Yann Sommer tetap gagal menyelamatkan gawangnya. Sedangkan untuk tendangan penalti dari eksekutor-eksekutor lain The Three Lions seperti Cole Palmer, Jude Bellingham, Bukayo Saka, dan Trent Alexander-Arnold, Yann Sommer sama sekali tidak mampu menebak arah tendangannya. Trent Alexander-Arnold yang dipercaya untuk menjadi eksekutor penalti kelima Inggris berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, dan membawa The Three Lions kembali berhasil melangkah ke babak semifinal Euro. Walaupun berhasil meraih kemenangan atas Swiss di babak adu penalti dan lolos ke babak semifinal Euro 2024, permainan Inggris tetap jauh dari harapan. Sang pelatih yaitu Gareth Southgate tetap dianggap tidak mampu untuk mengeluarkan potensi terbaik para punggawa timnas Inggris yang bertabur bintang. Walaupun dianggap sudah menampilkan permainan yang lebih baik dibandingkan penampilan dalam pertandingan menghadapi Slovakia lalu, permainan yang ditunjukkan oleh The Three Lions tetap dianggap tidak sesuai dengan kualitas pemain yang dimiliki oleh timnas Inggris saat ini. Pandit yang juga merupakan ex-pemain timnas Inggris yakni Jamie Carragher bahkan tidak ragu untuk menyebut bahwa tim asuhan Gareth Southgate saat ini sedang menentang logika sepak bola. Legenda Liverpool itu menyebut bahwa timnas Inggris memang menampilkan permainan yang sangat buruk. Namun itulah cara yang digunakan oleh Gareth Southgate untuk membawa Inggris kembali melangkah hingga babak semifinal Euro 2024. Selain terhadap Gareth Southgate, kritikan juga secara khusus diberikan kepada kapten Inggris yaitu Harry Kane. Pandit sekaligus ex-pemain Tottenham Hotspur yakni Jamie O'Hara menyebut bahwa permainan yang ditunjukkan oleh Harry Kane dalam pertandingan menghadapi Swiss benar-benar mengganggu dirinya. Jamie O'Hara bahkan tidak ragu untuk menyebut bahwa Harry Kane adalah pemain yang malas dalam pertandingan melawan Swiss ini. Selain kritikan, pujian juga diberikan kepada salah satu penggawa timnas Inggris yakni Bukayo Saka. Sebagaimana diketahui, gol Bukayo Saka di menit ke-80 berhasil menyelamatkan Inggris dan memaksa pertandingan berlanjut ke babak adu penalti. Tidak hanya memberikan kontribusi berupa gol, penyerang milik Arsenal itu juga berhasil menampilkan permainan yang impresif dan terpilih sebagai man of the match dalam pertandingan antara Inggris menghadapi Swiss. Dilansir dari FotMob, Bukayo Saka berhasil menjadi pemain dengan dribble sukses terbanyak, pemain yang paling banyak menciptakan peluang, dan pemain yang paling banyak memenangkan duel dalam pertandingan antara Inggris menghadapi Swiss. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah taktik aneh Gareth Southgate akan kembali mampu membawa Inggris melewati hadangan Belanda di babak semifinal nanti? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.